Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan, sahabat agripreneur, pengusaha pisang, dimanapun Anda berada? Kami harap kabar kawan-kawan dalam keadaan sehat walafiat, tetap menjaga protokol kesehatan ya, karena ini masa pandemi COVID belum berakhir. Ini kita sedang berada di salah satu kebun penanaman pisang yang berada di Kabupaten Simalungun ya kawan-kawan. Ini berasal dari bibit yang kita jual. Tadi ada pertanyaan yang muncul, ini video apa? Nah, ini saya jelaskan nih video apa ini. Video kita sambil lihat kebun pisang, sambil kita diskusi, sambil kita nanti jawab beberapa pertanyaan yang biasanya sering ditanyakan oleh calon-calon konsumen kita. Kita akan menjawab semaksimal mungkin ya, dengan beberapa pertanyaan yang kita pilih. Ini ada muncul pertanyaannya, kenapa harus tanam pisang? Ini banyak yang nanya ini, kenapa saya harus menanam pisang, Panjaitan gitu. Kenapa nggak nanam tanaman lain? Kebetulan saya punya lahan. Ya, pisang sampai saat ini kalau saya bisa nilai gitu, amati atau analisa, adalah salah satu perkebunan yang potensial untuk dikembangkan, mengingat harga jual pisang dari tahun ke tahun itu sangat stabil ya, walaupun ada kenaikan dan penurunan, tapi termasuk yang stabil dibandingkan komoditi perkebunan lainnya seperti karet, kemudian kelapa sawit, kelapa, coklat dan lain sebagainya. Pisang ini termasuk harga jualnya itu cukup stabil di pasaran, harganya tinggi, dan kemudian dalam segi perawatan juga pisang ini termasuk yang mudah ya. Artinya bukan mudah ditanam terus ditinggal, nggak seperti itu, tapi kita bandingkan, kalau dibandingkan penanaman seperti perkebunan pala misalnya ya, agak repot kan. Kemudian kalau kita nanam jenis cabai merah seperti itu kan cukup rumit, apalagi coklat itu banyak penyakit. Nah, ini ada lagi pertanyaan, pisang jenis apa yang potensi untuk dibudidayakan? Oh ya, pisang yang potensi untuk dibudidayakan saat ini ada beberapa jenis. Salah satunya itu pisang barangan ya. Pisang barangan ini kebetulan kita sedang berada atau jalan-jalan santai lah, jalan-jalan sore, lihat kebun ini pisang barangan, jenis pisang barangan merah yang kita tanam kurang lebih umur 1 bulan ya. Umur 1 bulan seperti ini dia perkembangannya. Apa keunggulan jenis pisang barangan merah? Oh ya, nanti kita jawab selanjutnya itu, selain barangan tuh jenis pisang apa lagi, nanti ada panjang video. Keunggulan pisang barangan merah salah satunya itu buah pisang barangan merah ini manis ya kawan-kawan. Rasanya manis, bisa dikonsumsi langsung atau buah meja, bisa dikonsumsi segar atau dijadikan bahan baku olahan seperti pembuatan kue, cake, bolu dan lain sebagainya. Kemudian pisang barangan merah ini tidak mudah protol ya. Protol itu atau mudah rontok. Nah, ini tahan dia pisang barangan merah ini. Dari mulai matang dia sampai busuk itu bisa tahan 2 minggu ya. Dia nggak mudah busuk, nggak mudah rontok, jadi berpotensi sekali untuk pengiriman ke luar kota atau pengiriman ke luar negeri bahkan. Dan kemudian warna daging pisang barangan merah ini dia warna kuning atau orange kemerahan, jadi kemerahan atau cerah lah dia, dibandingkan pisang barangan biasa itu lebih pucat dan lebih asam ya kawan-kawan. Kalau ini dia manis sekali, manis. Kemudian warna corak khas dari pisang barangan merah ini unik ya. Kalau nggak dibungkus dia berbintik-bintik. Nanti kalau dia berbintik-bintik hitam, kalau dia matang nanti dia berwarna bintik-bintik kemerahan, merah
kulitnya itu merah, cantik lah. Dan kemudian kelebihan dari jenis pisang barangan merah ini, dia disukai oleh pedagang itu karena dia ketika misalnya lah dia ada 100 sisir, ada yang nggak laku 20 sisir, itu biasanya walaupun dia kulit luarnya itu sudah menghitam tapi dalamnya nggak busuk. Jadi kadang-kadang pedagang itu lebih suka memilih menjual pisang barangan merah ini karena ketika ada yang nggak laku mereka bisa jual lagi misalnya ke toko kue gitu untuk dijadikan bahan baku pembuatan bolu misalnya, itu biasanya mereka bisa jual lagi. Nah, kelebihan lainnya itu dia getahnya sedikit ya kawan-kawan ya, jadi tidak repot dalam packing pengemasan, dia lebih bersih. Kemudian harga jual pisang barangan merah ini saat ini ya termasuk yang paling tinggi ya di pasaran. Itu satu sisir dengan bobot 1,5 kilo 1,5 kilo ke atas ya, bobot super, itu di harga petani saja sudah mencapai 13 sampai 14 ribu. Nah, itu dia salah satu kelebihan. Ini selanjutnya bagaimana kami memperoleh bibitnya. Oh ya, ini kita sebagai pemulia atau penangkar atau pendukung daripada usaha budidaya perkebunan pisang ini, kita menyediakan bibit pisang barangan merah dalam bentuk bonggolan, kemudian polybag siap tanam dan kultur jaringan. Nah, memperolehnya itu bisa melalui WA kita di nomor HP berikut 0813 9695 2013. Saya ulangi lagi 0813 9695 2013. Nah, nanti kita bisa diskusi atau sharing-sharing mengenai pisang barangan merah ini melalui WA. Apakah bibit yang Anda jual berkualitas? Ya, tentunya kita menjual bibit pisang barangan merah ini terjamin dan insya Allah berkualitas dengan model bonggolan dan juga polybag siap tanam atau kultur jaringan. Kita menyediakan atau melayani pemesan partai kecil maupun partai besar. Nah, kita bisa juga menjamin ketersediaan bibit dalam jumlah besar untuk bahkan pengadaan proyek juga bisa, untuk pengadaan dinas dalam bentuk kultur jaringan atau polybag siap tanam, dan bisa juga dalam partai besar itu kita mengadakan bibit yang bersertifikat. Nah, sertifikat tadi ini diterbitkan oleh Dinas Pertanian Sumatera Utara, itu nanti menjamin daripada kualitas bibit pisang yang kita jual. Nah, kalau untuk bonggolan atau partai kecil itu jangan ragu membeli dengan kita. Tentunya kita sudah berpengalaman dalam menyediakan bibit pisang yang berkualitas, kemudian juga sudah banyaklah kita kirim ke luar daerah seperti ke Pekanbaru, kemudian ke Jambi, kemudian ke Bogor, itu dalam partai besar. Nah, ini salah satu yang kita kirim dalam bentuk bonggolan ini ke Kabupaten Simalungun sebanyak 4.500 bibit bonggolan. Nah, ini saat ini depan kita ini sambil kita lihat perkembangannya, penanaman 1 bulan ini seluas 4 hektar lebih ya kawan-kawan. Nah, kita juga menjamin keaslian daripada bibit pisang yang kita jual, asli jenis barangan merah yang terkenal ya di Jakarta, itu namanya barangan Medan, barangan merah asli kita jual, bisa kita jamin, dan kita bimbing sampai panen. Apakah kami akan dibimbing? Oh iya, baru saya kita bilang, tentu kawan-kawan, setiap konsumen yang membeli bibit pisang barangan merah maupun jenis pisang lainnya dari kami, tentu pasti akan kami bimbing bagaimana cara penanaman yang baik, kemudian bagaimana cara perawatan dari mulai penyiangan, kemudian pemupukan, kemudian penanganan hama penyakit. Insya Allah akan kita bimbing sampai panen, kemudian cara berongsong, cara menjaga kualitas buah pisang, pakai insektisida apa gitu, misalnya pakai dosis pupuk, pakai pupuk apa, jenis pupuk apa, dan dosisnya seperti apa, kemudian cara tanam, itu kan kita bimbing setiap konsumen yang loyal atau setiap konsumen yang membeli bibit pisang dari kita.
itu akan kita bimbing sampai panen. Bahkan kita siap kok untuk penanaman skala besar, kita terjun ke lapangan, kita bisa arahkan pekerja-pekerjanya, kita bisa bersosialisasi dan lain sebagainya ya. Itu pasti akan kita lakukan, karena mengingat penanaman pisang ini tidak begitu familiar secara keseluruhan di Indonesia, dikarenakan beragam daerah itu tidak semua yang nanam pisang. Jadi masing-masing kawan-kawan itu yang membeli pisang itu ada yang masih pemula atau mencoba, ada yang memang sudah pernah membudidaya pisang, tapi kita tetap bisa saling berbagi informasi, bisa sharing-sharing ya tentang bagaimana penanaman pisang yang baik dan benar. Karena selain daripada pemilihan bibit pisang itu sendiri yang berkualitas, tentunya keberhasilan daripada budidaya pisang itu juga tidak terlepas daripada perawatan atau cara penanaman yang baik dan benar. Karena walaupun bibit pisang yang kita tanam itu adalah jenis pisang yang unggul atau kemudian bibitnya berkualitas, tapi ketika bibit itu asal tanam saja, perawatannya salah-salah, penggunaan pupuknya tidak berimbang, salah penggunaan dosis pupuk, itu akan membuat usaha budidaya kebun pisang tadi itu bisa rugi, bisa lebih tinggi biayanya daripada hasil panennya, atau malah sebaliknya gitu, di perkebunannya kena penyakit atau kena hama, malah jadi tidak sukses ya perkebunannya itu. Atau nanti misalnya buahnya kecil-kecil seperti apa gitu. Kadang-kadang kan sering kita temukan kendala-kendala seperti itu, karena ada 3 faktor daripada keberhasilan yang menentukan keberhasilan daripada penanaman budidaya pisang atau jenis perkebunan lainnya. Itu yang pertama, pemilihan kualitas bibit yang harusnya berkualitas memang, dan itu kita sediakan dalam bentuk kultur jaringan yang bebas sama penyakit, steril sama penyakit, siap tanam, baik kemudian bonggolan atau polybase tanam. Itu tergantung budget dari kawan-kawan dan budget dari kawan-kawan dan kesiapan kawan-kawan untuk memilih bibit yang mana. Tadi bagaimana memperoleh bibit pisangnya. Nah, itu kita biasanya kawan-kawan itu bisa langsung datang ke alamat kita ya. Alamat kita itu di Medan, di Jalan Melati, Gang Melati nomor 7F, Komplek Purna Bakti, Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Medan Polonia. Nah, kawan-kawan bisa datang langsung cek bibit pisang kita di rumah, di kantor rumah sakit kita lah bisa dikatakan. Nah, itu kita sediakan langsung, bisa langsung beli di tempat ya kawan-kawan. Mungkin untuk yang berada di luar kota Medan, kebetulan misalnya lagi jalan ke Medan, itu bisa langsung singgah ke rumah, mampir ke rumah, nanti kita secara lokasi. Tapi ya terlebih dahulu kita dihubungi dulu via WA di 0813 9695 2013. Itu nanti kita akan layani baik partai kecil maupun partai besar. Nah, itu bisa kita layani dalam bentuk bonggolan, kemudian dalam bentuk polybase tanam, atau juga kultur jaringan. Nah, untuk yang di luar kota Medan, seperti di provinsi lain misalnya di luar provinsi Sumatera Utara atau jauh dari kota Medan, yang tidak bisa bertemu langsung dengan kita, misalnya ada di Jambi atau di Pekanbaru atau di Palembang atau di Bandar Lampung atau di Jawa misalnya atau di Kalimantan, itu bisa via WA saja. Nah, nanti kita akan berkomunikasi lewat WA, boleh telepon, boleh video call. Nanti kita boleh tunjukkan dokumentasi daripada penjualan pisang selama ini. Pisang kita selama ini itu sudah banyak kita kirimkan, baik di sekitar Medan, kemudian Sumatera Utara maupun keluar dari Sumatera Utara, misalnya ke Jambi, ke Bandar Lampung, ke Bengkulu, ke Palembang, ke Sumatera Barat, ke Jawa, bahkan Kalimantan, bahkan ke Sulawesi, dan bisa juga untuk daerah Papua ya.
karena kan saat ini program pemerintah itu untuk ketahanan pangan, jadi kita salah satu yang mendukung itu untuk pengembangan perkebunan pisang. Nah ini boleh dilihat nih, ini sekarang ini sedang melakukan pemupukan. Nah ini kita bimbing, ini yang beli bibit dari kita bimbing bapak-bapak ini bagaimana cara pemupukan yang benar dan yang baik seperti apa. Kemudian apa aja persiapan nanti sebelum tanam, seperti itu kita selalu bimbing. Dan alhamdulillah sampai saat ini ya, alhamdulillah insyaallah sampai saat ini bibit dalam kondisi baik, sehat dan normal. Mudah-mudahan nanti sekitar 6 bulan 7 bulan lagi mulai keluar jantung, dan mudah-mudahan bisa panen secepatnya dan bisa kita jual dengan harga yang yang tinggi. Kemudian kalau kawan-kawan misalnya di luar wilayah Sumatera Utara, ini ragu nih, ini enggak nanti ditransfer uangnya. Misalnya kita di luar Sumatera Utara biasanya itu via telepon, via WA dan via video call boleh, itu ditransfer, kemudian kita proses bibitnya baik bonggolan maupun polybag tanam maupun kultur janin, itu kita proses, kita proses kemudian kita kirimkan. Nah buat kawan-kawan yang ragu misalnya nanti karena banyak tuh sekarang ada penipuan bibit bibit sudah dibayar, sudah ditransfer, kemudian nggak dikirim misalnya gitulah. Itu biasalah kejadian seperti itu kan, sekarang ini banyak modus-modus penipuan. Jadi meyakinkan itu kita bisa nanti saling bertukar identitas diri boleh, kemudian nanti saya akan tunjukkan dokumentasi penjualan saya. Kemudian juga nanti boleh cek nomor HP kita itu aktif, sudah mulai tahun 2017 kita aktif sekarang. Boleh cek di video-video kita sebelumnya, ini tetap nomor HP kita, nomor HP yang 081396952013. Oh ya kawan-kawan, tadi ada yang kelewatan tuh pertanyaan yang sebelumnya, selain jenis pisang barangan merah, pisang apa lagi yang potensial? Ini waktunya sudah tinggal sedikit. Nah pisang potensial selain daripada jenis pisang barangan merah itu ada pisang kepok kuning. Nah itu juga harga jualnya tinggi, itu bisa dijadikan keripik, bisa dijadikan tepung pisang, bisa dijadikan bahan baku kue juga, bisa dijadikan tepung pisang, keripik ya, dan lain sebagainya. Oke, selain itu juga ada kemudian dari Cavendish sendiri ada 2 jenis, ada Cavendish Pia 17, kemudian ada Cavendish Green 9. Nah ini dua-duanya kita jual juga bibitnya, baik dalam bentuk bonggolan maupun polybag siap tanam dan kultur jaringan. Khusus untuk Cavendish Pia 17 saat ini masih adanya itu polybag siap tanam dan bonggolan. Dan juga garansi ya, untuk Cavendish Pia 17 ini kita siap tampung bibitnya kembali jika memang kawan-kawan punya lahan terbatas, tapi ketika ditanam itu bibit bonggolnya banyak, itu bisa dijual lagi kembali kepada kita, dan juga buahnya kita siap tampung. Kalau untuk Green 9 kita belum bisa, tapi kita akan buat program kemitraan insyaallah kedepannya. Selanjutnya ada jenis Raja Bulu. Ini juga kita sudah ada bibitnya dalam bentuk kultur jaringan, bonggolan maupun polybag siap tanam. Raja Bulu ini bisa dijadikan bahan baku pembuatan kue, dan juga sebenarnya bisa dimakan langsung. Dan biasanya ini orang-orang kita Chinese itu biasanya dijadikan sajian atau sesajen, bukan sesajen sih, atau buah-buahan untuk mereka sembahyang ya. Saya juga tidak mengerti sekali, tapi ya seperti itulah. Kemudian kalau untuk orang Hindu itu biasanya dibuat sesajen ya, sajian. Itu dia jenis pisang raja. Kemudian ada jenis pisang lain yang potensial juga, selain daripada tadi barangan merah, kepok kuning, kemudian Cavendish Pia 17, Cavendish pisang raja bulu, itu juga ada jenis lainnya seperti Mas Kirana. Itu juga potensial saat ini untuk dikembangkan. Mas Kirana ini rasanya manis, dia juga buah yang cukup tahan lama ya, tidak mudah protol atau rontok. Ya bisa dibilang di kandungnya pisang barangan merah lah, karena rasanya pun enak, manis, mini ya, kecil-kecil, lebih kecil dari pisang barangan merah. Kemudian
Jenis potensi lainnya itu ada pisang tanduk, itu juga lumayan potensi untuk dikembangkan. Kemudian ada pisang raja serai dan lain sebagainya. Nah, semua pisang ini cukup menjanjikan ya untuk dikembangkan. Tapi memang yang paling potensi itu jenis barangan merah, kopo kuning, kirana, raja bulu. Itu yang paling potensi, dan mengikuti selanjutnya itu biasanya untuk selingan itu ada pisang muli, pisang tanduk, pisang kapas, pisang roti dan lain sebagainya. Gitu kita siapkan juga bibitnya. Oke, saya kira penjelasan kita sudah cukup ya. Kalau misalnya ada kata-kata yang salah atau kurang nyaman dengan video kita goyang-goyang, ya harap dimaklumi saja. Mudah-mudahan video yang kita buat ini bermanfaat, memberikan informasi yang jelas untuk kawan-kawan, dan membuat kawan-kawan itu semakin yakin, semakin bersemangat untuk menanam pisang atau berkebun pisang. Dan jangan lupa jadikan kami mitra Anda untuk menyediakan bibit pisang yang berkualitas. Kami siap melayani baik partai kecil maupun partai besar, baik dalam bentuk bonggolan, polybag tanam maupun kultur jaringan, dan kami siap membimbing Anda dalam segi penanaman sampai kepada pemasaran. Ya, saya kalau misalnya ada salah kata atau kurang dalam penyampaian, mohon maklum. Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan yang belum dijawab, boleh dikomentari, dan dukung terus channel kita ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya.